mengucapkan terima kasih kepada Guru Uji yang memberikan kesempatan kepada kami di mana kami melakukan praktik kelas katekisasi bersama dengan teman-teman di tempat ini. Oke, baik teman-teman semua, salam. 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 Terima kasih. Ya, teman-teman, pembahasan kita hari ini terkait dengan mengikuti teladan Yesus. Apa teman-teman? Ya, mengikuti teladan Yesus. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjutnya, ada pertanyaan bagi kita semua. Apa yang teman-teman pahami terkait dengan teladan Yesus? Mungkin Anda bisa angkat tangan. Ya, baik teman-teman semua. Berbicara tentang teladan, teladan merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, yang mana teladan yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman, teladan merupakan sesuatu yang ditiru oleh orang lain dari apa yang kita lakukan. Dalam hal ini, kelakuan kita. Mengikuti teladan Yesus merupakan sesuatu yang harus wajib mengikuti teladan Yesus. Teladan ini merupakan teladan yang menjadikan seseorang menjadi dewasa, bahkan bernampak pada kehidupan pribadi dan sosial. Itulah teman-teman berbicara tentang arti atau apa itu teladan Yesus. Teman-teman sekalian, terkait dengan teladan ini ada arti khusus mengikuti teladan Yesus. Bagaimana mengikuti teladan Yesus berarti meniru cara hidup dan ajaran dalam kehidupan sehari-hari dan hidup dalam kebenaran. Meneladani Yesus juga berarti mengutamakan hubungan yang dekat dengan Allah, melayani orang lain dengan tulus, serta mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dalam kehidupan Yesus, teman-teman, terdapat contoh sikap kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan yang seharusnya dijadikan panutan oleh setiap pengikutnya. Yesus mengajarkan teladan dalam hal kesabaran, yang mana Yesus berada di para guru. Ia dicobai oleh iblis, tetapi Yesus tetap sabar. Kita bisa lihat dalam Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bahkan juga Yesus melihat orang-orang Farisi dan anak yang Taurat, namun Yesus tetap sabar. Bahkan Yesus tetap sabar untuk menunggu agar ketika murid-muridnya ada yang bertanya, dari hal ini kita bisa melihat bahwa pentingnya kesadaran dalam menghadapi situasi. Yesus juga menunjukkan keteladanan dalam hal mengasihi, yang mana ketika kedatangan yang menunjukkan atau menandakan betapa besar kasih bagi orang-orang yang membutuhkan kasih. Yesus universal atau universal, yang mana Yesus memberi 5.000 orang. Jadi teman-teman sekalian, khotbah hari ini berbicara bagaimana kehidupan Yesus Kristus. Dan di sini ada pertanyaan, apa yang teman-teman pahami dari gambar di bawah ini? Saya rasa teman-teman semua pasti akan memahami. Kenapa harus saya jelaskan? Mungkin ada dari teman-teman.
mengasihi antara satu dengan yang lain sampai ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang hidup dalam dosa. Sekian dan terima kasih. Saya sampaikan teman-teman kita tadi itu benar bahwa berbicara tentang kedaulatan Yesus bukanlah suatu hal yang asing bagi kita seharusnya, tapi dari gambar ini kita melihat bahwa bagaimana Yesus kita meneladani dalam kehidupan kita. Teman-teman, gambar yang pertama ini menunjukkan ketika Yesus berada di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis, tetapi Yesus tetap setia untuk apa yang menjadi yang diberikan oleh Allah. Nah, gambar yang kedua ini teman-teman, gambar yang kedua ini Yesus sedang menyembuhkan orang kusta. Pada gambar yang ketiga teman-teman, Yesus disalibkan. Betapa sakitnya teman-teman ketika Yesus datang di dunia untuk menanggung akan setiap kesalahan dan dosa. Dan pada gambar yang keempat ini gambar menunjukkan Yesus terkait dengan perempuan. Ya, teman-teman sekalian, kita telah berbicara tentang apa terkait dengan keteladanan Yesus. Dan saat ini saya meminta teman-teman kita akan bentuk kelompok dan kita akan diskusi bersama di dalam kelompok, gitu. Dan mungkin kita akan bagi 3 kelompok. Baik teman-teman, kita sudah berada dalam bentuk kelompok dan kita akan dari setiap kelompok akan berdiskusi terkait dengan apa yang kelompok pahami arti atau terkait dengan mengikuti teladan Yesus. Jadi Teman-teman, kalau kita berbicara tentang teladan ini sebenarnya masalah dari contoh. Dalam perjalanannya selama Tuhan Yesus lahir, sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh yang patut kita ambil dari karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Mulai dari kasihnya, pengorbanannya, segala macam hal baik sebenarnya itu adalah keteladanan Tuhan ajarkan kepada kita umat-umat. Mungkin untuk singkatnya begitu dari kelompok kami berada di dirinya kami mohon maaf. baik, terima kasih kakak, kita berikan tepukan. Pendengaran dari kelompok 3. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Salam dan selamat siang untuk kita semua. Di sini kita bercerita tentang teladan atau contoh kehidupan Tuhan Yesus yang kita harus tiru dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita bisa berat begitu. Teladan Yesus merupakan sesuatu di antara lain hidup dalam kasih. Yang bisa kita tiru atau lain hidup dalam kasih, rendah hati, pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, suka mengampuni, memimpi, mengajar dan saling menolong dan berdoa. Seringkali ketika kita menjalani kehidupan mungkin 70% atau 60% sebagian karakter Tuhan Yesus yang bisa kita tiru. Tapi
Tapi ketika kita meniru atau mengikuti teladan-teladan Yesus, ketika kita setia mengikuti, mempelajari apa-apa saja yang menjadi karakter Tuhan Yesus selama ia hidup, dari ia lahir hingga sampai ia berkorban untuk kehidupan kita, dosa-dosa kita dalam dunia ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik kakak, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman, kita akan lanjut terkait dengan bagaimana mempraktikkan teladan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, memahami pentingnya mengikuti teladan Yesus adalah suatu langkah yang penting dalam kehidupan seorang pengikut Yesus. Yesus tidak hanya datang untuk menyampaikan ajaran, tetapi Dia juga menunjukkan melalui tindakan. Ini teman-teman sungguh luar biasa. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bukanlah suatu hal secara sendiri, tetapi Tuhan menunjukkan itu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa tujuan hidup yang sejati bukanlah sekedar mencapai kesuksesan materi atau duniawi semata, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melayani sesama. Dengan mengikuti teladan Yesus dan mempraktikkan, kita belajar untuk mengutamakan hal-hal yang bersifat kebersamaan atau sosial, bukan yang bersifat pribadi semata. Nah, di sini ketika kita menerapkan teladan-teladan Yesus itu, teman-teman, bukanlah hal yang pribadi yang Yesus menerapkan, tetapi Yesus mengutamakan yang bersifat umum, bukanlah hal yang pribadi. Jadi kita, teman-teman, bagaimana kita saat ini memperhatikan hal-hal itu, tidak hanya kita mengutamakan pribadi, tetapi juga untuk orang lain, untuk sesama kita dalam kehidupan sosial ini. Terima kasih teman-teman semua. Apa yang dari ketiga kelompok ini sampaikan itu adalah sama tujuan, sama arah. Jadi berbicara tentang apa terkait dengan teladan Yesus, bagaimana kita saat ini kita mempraktikkan kasih, kerendahan hati. Kita jangan egois, kita jangan sombong terhadap sesama kita dimanapun kita berada. Dari yang teman-teman sampaikan tadi itu semuanya betul, tetapi bagaimana kita mempraktikkan dalam kehidupan kita hari ini bersama. Contohnya kasih itu, bagaimana kita mempraktikkan kasih itu, teman-teman? Apakah kita hanya sebatas kita memberi saja, ataukah kita sebatas menerima saja? Itu adalah salah satu contoh terkait dengan keteladanan Yesus, teman-teman. Kita bahas pada topik yang berikut terkait dengan makna mengikuti teladan Yesus. Nah, teman-teman, di sini makna dari mengikuti teladan Yesus berarti kita memperoleh pemahaman dan hikmah yang mendalam tentang bagaimana hidup yang mengenai ajaran dan contoh yang diberikan oleh Yesus. Dengan mempelajari hidup dan ajarannya, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip hidup seperti kasih. Itu yang teman-teman sampaikan tadi dari setiap kelompok. Kasih dan juga pengampunan, kerendahan hati, dan pengorbanan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, kita perlu berkorban dalam hati. Kita berkorban demi untuk kehidupan yang baik. Kasih, pengampunan, itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan juga teman-teman, hal ini akan memperkaya spiritualitas, memperkaya kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita dan membimbing kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mempraktikkan hal-hal itu, teman-teman, dari kasih, kerendahan,
Ya, terima kasih. Teman yang lain. Berbicara dengan pun saja tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kalau misalnya kita menyekal dan berencana kita apalagi kalau pandang memang sulit sekali untuk kita terledak, tapi lewat kesempatan ini mungkin firman Tuhan bersyukur juga kakak-kakak yang dengan bersikap rendah hati. Ada ketika kita hidup di lingkungan sekitar, lingkungan sosial kita, kadang seringkali kita merasa bahwa kita lebih wow atau lebih hebat dari orang lain, dan kita seringkali menjatuhkan harga diri orang lain, atau kita cenderung merasa bahwa kita lebih pantas begitu. Di sini teman-teman, saya mau menjelaskan sebenarnya dari teladan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, dia disebut sebagai seorang guru, dia disebut sebagai seorang penyelamat bagi kehidupan manusia pada zaman itu dan sampai saat ini.